Lihat, longkangnya aja bersih guys. Apa, selokan ya, kalau kata orang Indonesia, selokan bersih. Kalau di Indonesia identik dengan tukang parkir liar gitu ya. Tapi di sini kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romde Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, kali ini aku tuh baru saja berbelanja makanan, bahan makanan gitu guys, untuk kebutuhan keluarga. Jadi sekarang pengen gue share lah buat teman-teman gitu. Jadi di sini ada parkir. Jadi di sini itu, di Malaysia itu, di setiap pasar raya, setiap pasar gitu, pasti ada parkir yang disediakan oleh pihak penyelenggara atau pihak yang mengelola pasar ini gitu guys. Dan hebatnya lagi di Malaysia ini guys, parkirnya itu gratis guys. Gratis, parkirnya itu gratis. Wah, ini kalau di Indonesia mau parkir gratis, wah sulit banget guys. Sebenarnya bukan nggak ada parkir gratis, hampir nggak ada rasanya guys. Soalnya kalau di Indonesia sendiri itu biasanya parkir itu ada yang menjaganya guys. Jadi parkir kalau di Indonesia itu ada yang menjaga. Tapi beda dengan di Malaysia. Di Malaysia itu nggak ada yang jaga dan gratis. Apalagi di tempat-tempat seperti tempat pasar-pasar seperti ini. Ini di atasnya sini guys. Di atasnya itu ialah pasar guys, pasar raya gitu. Jadi mau kita beli ayam, beli apapun, sayur mayur, apapun itulah, kalian bisa naik ke atas dan meninggalkan kendaraannya secara gratis di tempat ini guys. Ini disediakan parkir gitu. Jadi untuk orang-orang yang mau belanja itu nggak khawatir mau cari parkir lagi, mau cari ini lagi, nggak. Di sini udah disediakan gitu guys. Jadi enaknya di Malaysia itu seperti itu. Dan di Indonesia sendiri itu sulit. Kadang pasar sebesar seperti pasar-pasar di daerah gue tuh, di kecamatan dan di kabupaten itu sulit cari parkir karena tidak disediakan lahan parkir untuk kita memparkir mobil-mobil kita atau kereta-kereta kita atau motor-motor kita. Itu sulit gitu. Kalau motor oke lah, agak gampang dikit, tapi kalau kereta itu susah kalau di Indonesia guys. Itu pun motor aja bayar guys. Tapi kalau di sini free guys, gratis, gratis. Dan tempatnya selesa seperti ini guys, bagus, maksudnya enak gitu. Nggak takut cat rosa, nggak takut lecet gitu. Ini guys. Dan ini adalah di kawasan perumahan. Seperti biasa di perumahan sini tuh, setiap rumah pasti ada mobilnya guys, ada kereta guys gitu, punya kereta semua. Dan setiap rumah itu paling sedikit itu punya 2 mobil, bahkan sampai 4 sampai 5 mobil satu rumah gitu guys. Ini bukan tempatnya orang-orang kaya ini, tapi di setiap rumah pasti ada mobilnya guys. Dan tempatnya bersih, terjaga, terawat gitu loh. Tuh lihat, nggak ada sampah-sampah berserakan, nggak seperti di Jakarta gitu kan. Ini gue kalau di Indonesia nih lewat gang, kata orang Indonesia lewat gang ini, tapi gang di sini bersih guys, bersih gitu. Lihat
longgangnya aja bersih guys. Apa selokan ya, kalau kata orang Indonesia, selokan bersih. Itulah pentingnya menjaga kebersihan itu, karena kebersihan itu sebagian dari iman guys. Itu yang membedakan di Malaysia dan di Indonesia itu. Kita itu masih sulit banget untuk menjaga kebersihan. Sampah-sampah berserakan, tapi di sini enggak seperti itu guys. Nah, ini di tempat toko-toko ya. Di tempat toko-toko tuh kalau di Indonesia identik dengan tukang parkir liar gitu ya. Tapi di sini tuh nggak ada guys. Tukang parkir liar itu nggak ada. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Banyaknya kereta, banyaknya mobil. Tapi nggak ada tukang parkirnya. Gitu. Dan uniknya di sini tuh jarang sekali kita menemukan orang pakai kendaraan motor. Kebanyakan itu kereta atau mobil. Ini di kedai-kedai loh. Kalau di Indonesia ini udah penuh, udah ada yang jaga ini tukang parkirnya. Tapi di sini nggak ada itu semua. Alhamdulillah guys, udah nyampe di rumah. Tadi beli barang-barang untuk makan. Ya beli ayam, beli apa semua lah yang kebutuhan untuk makan sehari-harinya gitu. Tadi tuh gue udah ceritain ya, kalau di Malaysia itu di atasnya itu ada pasar, biasanya di bawahnya itu ada parking untuk orang-orang yang datang ke pasar itu. Kalaupun bukan bangunan atas di tingkat, kalaupun apa ya, kayak pasar-pasar pagi, pasar-pasar itu, yang pasti di Malaysia itu yang pertama itu uniknya itu nggak ada tukang parkir, nggak ada tukang parkir liar gitu, nggak ada tukang parkir yang jaga parkiran gitu, tukang parking gitu nggak ada di Malaysia. Jadi bebas mau apa ya, mau parking dimanapun bebas. Dan di sini juga selain kenapa nggak ada tukang parkir, pasti nanyain dong, kenapa nggak ada tukang parkir? Di sini itu ngapain ada tukang parkir? Orang di sini itu nggak ada orang yang mau mencuri motor ataupun kereta. Jadi ngapain mau ada tukang parkir lagi? Yang penting kerajaan itu menyiapkan parkir untuk kereta, untuk motor. Jadi suka-suka lah mau letak di parkir mana, yang penting udah disiapkan. Kalau masalah bayar atau tidaknya, ada tempat-tempat yang bayar, tapi itu bukan masuk ke dalam parkir liar atau orang perorangan. Di sini itu parkirnya itu masuk ke kerajaan. Jadi seperti itu guys, gitu. Itu bagusnya di sini tuh seperti itu. Jadi nggak ada oknum-oknum yang apa ya, mempergunakan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari parkir tersebut gitu. Jadi itu enaknya di Malaysia gitu. Nggak ada tukang parkir liar maksudnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di mall ada nggak bang? Ada parkir yang bayar, juga ada parkir yang free pula. Ada yang free gitu. Jadi teman-teman kalau ke Malaysia itu jangan takut deh buat kalian yang misalnya nyewa mobil, nyewa kereta, sewa kereta gitu, atau sewa moto. Jadi mau kemana-mana tuh jangan takut, karena di sini nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia tuh misal kata kita parkir sekarang, mungkin akan hilang 1 jam kemudian atau 5 menit kemudian bahkan gitu. Tapi di sini nggak ada seperti itu guys. Itu. Jadi tingkat keamanannya itu sangat bagus di Malaysia gitu. Kita harus akui itu bahwa kita masih kalah dari segi keamanan. Ya puncanya keamanan itu, kenapa di Malaysia banyak tindak kejahatan pencurian? Ya karena nggak adanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Jadi masyarakatnya bingung dong,
mau makan apa kalau nggak ada uang. Jadi terpaksa, ada yang terpaksanya. Jadi bukan pencuri itu bukan nggak mau kerja sebenarnya guys, hanya saja pekerjaannya nggak ada. Jadi terpaksa mereka itu. Misalnya mau merantau ke luar negeri, merantau ke luar negara gitu, uangnya nggak ada untuk tambang. Ya jadi mau gimana lagi, terpaksa mereka itu sebenarnya. Jadi keterpaksaan itu awalnya dari mana? Ya dari penghasilan, dari pekerjaan mereka, karena mereka nggak punya pekerjaan. Makanya aku selalu bilang percuma pencuri-pencuri itu ditangkap, itu percuma. Kalau setelah mereka keluar dari penjara, keluar dari lokap, itu mereka nggak punya kerjaan lagi, pasti mereka akan kembali ke jalan itu lagi selama mereka tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Tapi kalau keluar dari penjara, keluar dari lokap, mereka mendapatkan penghasilan, keluar dari penjara, keluar dari lokap, mereka ada pekerjaan, otomatis insya Allah mereka akan berhenti saat itu juga menjadi pencuri. Bahkan insya Allah Indonesia akan aman guys. Di Malaysia orang-orangnya udah kerja semua guys, udah punya kerjaan, jadi ngapain mau mencuri, mau gini, mau buat jahat gitu ya nggak mungkin lah gitu. Kebanyakan kejahatan di sini tuh, di Malaysia ini, kebanyakan yang melakukan itu adalah warga asing, orang asing yang malas mau kerja di sini itu guys. Jadi intinya buat teman-teman yang lagi merantau, jangan menghalalkan segala cara untuk mencari uang, mencari nafkah untuk anak-anaknya, jadi kerja halal masih banyak guys. Jadi berusahalah di jalan Tuhan, di jalan Allah, selama itu masih dilindungi oleh undang-undang Malaysia gitu aja. Buat teman-teman, jaga marwah kita, jaga nama baik kita, jangan sampai nama baik kita itu, terutamanya bangsa Indonesia, tercoreng karena gara-gara kita, karena kecerobohan kita, karena kejahatan kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.